Insyaallah kita teruskan kita kisah ataupun tafsiran surah Yusuf buat kalian keduanya, yaitu kita ulang kaji dulu mengenai kisah surah Yusuf ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disoal oleh orang-orang Yahudi mengenai apa sebab kaum Bani Israel itu berpindah daripada Palestina ke Mesir. Sebagai jawabannya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf itu ialah Nabi Yusuf membawa kaum Bani Israel berpindah randah daripada Palestina ke Mesir, yaitu bermula dengan Nabi Yusuf pergi seorang dengan keadaan Nabi Yusuf itu digaring dan dijual oleh Malik bin Za'ar Al-Khuzai, broker manusia yang menemui Nabi Yusuf di dalam perigi itu. Ketika itu Nabi Yusuf berumur 17 tahun. Setelah dijual ke Mesir dan kemudian menjadi Perdana Menteri Mesir, maka adik-beradiknya semua termasuk ayahnya dijemput datang ke Mesir. Jadi itulah kisah asal-usul kaum Bani Israel berpindah daripada Palestina ke Mesir, yaitu kisah zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu masanya kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Musa. Nabi Musa pula 700 tahun sebelum Nabi Daud. Nabi Daud pula 1200 sebelum Nabi Isa. Nabi Isa pula 620 tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dijumlahkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, jelas 700, 1200, kira 1900. 1900 ditambah 600 berarti berapa? 26 ditambah 500 kira 31. Maknanya 3100 lebih kurang antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dan kita sekarang ini berapa tahunnya? Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 dan wafat tahun 632. Jadi 632 ditolak 571, jumlahnya berapa? Berapa teman? Adalah 61 tahun. Umur Nabi Muhammad yang sebenarnya ialah 61 tahun. Tuan-tuan ada yang dah umur 61? Sudah ada? Tolong angkat tangan, jangan tinggi-tinggi. Berapa tuh? 7. Nabi Muhammad 61, bukan 63. Yang 63 itu ialah tahun hijrah, sedangkan yang kita guna pakai ialah tahun Masehi. Jadi teman-teman, kisah Nabi Yusuf itu ialah sebagai jawaban daripada pertanyaan orang-orang Yahudi mengenai apa sebab kaum Bani Israel berpindah daripada Mesir daripada apa? Palestina ke Mesir. Yang Nabi Musa pula sebaliknya, yaitu membawa pulang kaum Bani Israel daripada Mesir ke Palestina, dibawa keseluruhannya oleh Nabi Musa. Ini adalah karena pesanan daripada Nabi Yusuf. Semasa Nabi Yusuf sebelum meninggal dunia, Nabi Yusuf ada wasiat supaya jenazahnya nanti akan dipindahkan atau
atau dikebumikan berkumpul atau bersama dengan nenek moyangnya, yaitu dalam Al-Quran surah Yusuf disebutkan wa alhiqni bis sholihin, dan temukan aku pada orang-orang soleh. Jadi ternyata Nabi Yusuf, tuan-tuan, kuburnya dipindahkan daripada Mesir ke Palestina. Yang memindahkan ialah Nabi Musa. Ya, itu dalam ujung cerita ini ada disebutkan mengenai perpindahan kubur Nabi Yusuf daripada Mesir, ya, ke Palestina. Jadi sekarang kubur Nabi Yusuf itu berada di Palestina, yaitu di dalam Masjid Hebron. Masjid Hebron di Israel atau di Palestina. Masjid Hebron itu masjid yang dituntut oleh dua agama, yaitu agama Yahudi menuntut, agama Islam juga menuntut. Itu Masjid Hebron atau disebut sebagai Masjid Al-Khalil, Masjid Nabi Ibrahim maksudnya. Di dalam masjid itu, teman-teman, sebelah kanan sini ada kubur Nabi Ibrahim, ya. Sebelah kiri sana ada kubur Nabi Ishak. Di belakang sana ada kubur istri Nabi Ishak, yaitu Rofiqoh namanya. Dan di sebelah sana ada kubur istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Kemudian masjid yang di bagian orang Yahudi didapati dua nabi, yaitu Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Jadi dibelah dua masjidnya itu. Dibelah dua, ya. Dibelah dua gini, dibuka hanya 2 kali hari raya, ya, ditutup rapat gini. Kemudian sebelah sana itu kubur Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak bersama istrinya. Kemudian yang sebelah sini adalah kubur Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Tonton yang dirahmati Allah, seterusnya Nabi Musa, ya, yang membawa pindah daripada Mesir ke Palestina, membawa balik kubur Nabi Yusuf, yaitu di dalam marmer, ya, disimpan dalam marmer. Itu pun atas petunjuk namanya yang menunjukkan itu ialah Maryam binti Tamusa namanya, ya. Jadi teman-teman, ketika Nabi Musa diburu Fir'aun, dia telah sesat, ya, sesatnya 2 kali, sesat lalu nyebrang laut, ya, sesat lagi, nyebrang laut merah tuh sesat lagi. Yang sesat selepas menyeberang laut merah itu selama 40 tahun di padang teh. Sekarang ini tepatnya itu di Jordan, ya, di Jordan. Di sana padang teh namanya. Bukan padang teh itu teh minum teh, itu bukan padang teh itu padang yang untuk mengeluarkan teh terbesar di dunia, tidak. Tapi teh itu bahasa Arab daripada Al-Quran, yatihuna maknanya mereka bengong. Padang teh maknanya padang bengong. Nabi Musa bengong di sana 40 tahun dan bengong sebelum masuk itu selama 3 hari. Dalam masa itu pergi balik situ lagi. Akhirnya dia bertanya, kenapa kita boleh sesat begini? Kan terus mereka jawab, adalah karena dulu wasiat Nabi Yusuf, kalau kita mau pindah ke Palestina, meninggalkan Mesir, adalah Nabi Yusuf diajak sama. Tuh, akhirnya teman-teman, mereka yang mengetahui kubur Nabi Yusuf tidak ada orang yang tahu, hanya satu saja yang tahu, yaitu dia nama Maryam binti Tamusa. Itu Maryam tuh matanya buta dan lumpuh, sebab dia ini memang menemui zaman Nabi Yusuf dikebumikan, padahal dah 400 tahun lebih dia masih hidup. Satu aja orang yang masih hidup pada masa itu. Kemudian dia
ditanya oleh Nabi Musa, kemudian dia minta satu syarat, minta 3 persyaratan. Yaitu yang pertama, minta supaya mata dan kakinya ini sembuh, boleh melihat semula. Nabi Musa setuju, oke. Kemudian yang kedua, minta jadi muda lagi. Wah, ini berat nih. Pun terpaksa setuju, kalau tidak tak mau tunjuk. Yang ketiga, mau sekedudukan dalam surga bersama dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun sebenarnya tak sanggup, tapi Allah kata iyakan saja, akhirnya dipersetujui. Dan kemudian didoakan Nabi Musa, itu Maryam binti Musa sembuh semula, dan ditunjukkan kubur di antara Sungai Nile sebelah kanan, sebelah kiri duduk tengah-tengah, ya, disimpan atau dikubur dalam laut Sungai Nile, dan di dalam marmar, ya, dikeluarkan, kemudian dibawa bersama oleh Nabi Yusuf menuju ke Palestina, dan kemudian dikebumikan di Palestina. Saya pun sudah pernah ziarah ke kubur itu, Nabi Yusuf itu, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita teruskan. Apabila Nabi Yusuf sudah pindah ke Palestina, kita lihat dia punya kisah selanjutnya, yaitu keluarga Nabi Yusuf itu datang daripada Palestina ke Mesir. Ini adalah pada tahun kedua setelah kemarau. Baik, kita lihat dulu kisah Nabi Yusuf, yaitu berada di Mesir, ya. Nabi Yusuf berada di Mesir. Setelah itu dulu waktu dia datang itu umur 17, Zulaikha umurnya 24. Dan kemudian bila 7 tahun kemudian Nabi Yusuf umur 24, Zulaikha umurnya 31. Itu yang jadi buru-memburu, yang kemudian membuka pintu dikunci, kan? Dibuka pintu, di luar pintu rupanya ada Kitfirul Aziz. Nabi Yusuf cukup diam, tidak cakap apa-apa, sehingga Zulaikha berkata lebih-lebihan, menuduh bahwa Nabi Yusuf telah menodai keluarga kepada keluarga si Zulaikha atau Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf terpaksa cakap, dan akhirnya ada seorang yang bijaksana yang memberi satu petunjuk siapa yang salah. Ada menafsirkan bahwa petunjuk ini adalah anak kecil yang belum masanya cakap, tapi dia berkata, dan ada yang mengatakan seorang hakim yang bijaksana, ya, dua pandangan wallahu alam. Dan yaitu bila mana baju itu koyak dari depan, yang salah ialah Nabi Yusuf. Kalau koyak dari belakang, yang salah ialah Zulaikha. Sekali didapati bajunya koyak daripada belakang, berarti Zulaikha yang salah. Maka pesanan daripada Kitfirul Aziz, ya, Kitfirul Aziz kepada Nabi Yusuf supaya perkara ini ditutup. Yusufu aqid an hadza. Yusuf, tutup, berpaliklah dari ini perkara. Jangan ada sesiapa yang nampak. Sudah tutup kisah. Kemudian dia berkata, si Kitfirul Aziz berkata kepada si Zulaikha supaya meminta ampun kepada tuannya. Tuannya itu ada menafsirkan sebagai sang suami atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tonton, maka ditutuplah kes ini antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kes koyak baju dari belakang ini dah tak ada bendera, tutup dah, tak ada orang tahu. Tetapi tonton, ini mulut tempayangan boleh tutup, ya. Mulut manusia ini susah nak cakap, apalagi soal yang berkenaan dengan orang perempuan. Orang perempuan bila nampak itu rahasia, dia tak tahan untuk menyimpan. Akhirnya dia berkata kepada 5 orang saja.
5 orang ini ialah tukang-tukang masak yang berdekatan dengan si Zulaiha. Dia kata pembantu waktu itu kacak, tapi dia lurus bendul dan sebagainya lah, dipuji-puji gitu dan sebagainya, sampai satu ketika diceritakanlah yang kes dalam pintu itu. Jadi lepas itu, tonton 5 orang ya mendengar kata-kata daripada Zulaiha ataupun ewan lah, berita daripada orang yang punya cerita kan. Jadi menarik sekali. Maka 5 orang ini cakap kepada kawan-kawannya, tapi jangan cakap pada siapa-siapa ya. Jangan cakap. Akhirnya sampai jadi isu yang semua orang tahu. Akhirnya tuan-tuan, Zulaiha dipersalahkan oleh orang awam. Disebut Nabi Yusuf di situ dikenal oleh orang-orang Mesir sebagai budak Ibrani. Budak Ibrani, maksudnya itu panggilan Nabi Yusuf itu budak Ibrani lah. Maksudnya Zulaiha ini tak patutlah, namanya istri Perdana Menteri kan, dia tergoda oleh anak angkat budak Ibrani ya, gitu. Ya. Jadi semua orang kata. Akhirnya si Zulaiha membuat satu jalan macam mana nak buktikan bahwa Nabi Yusuf itu betul-betul menggoda dan sehingga tak dipersalahkan oleh orang ramai gitu. Maka Zulaiha membuat satu jamuan. Dalam jamuan itu dihadiri oleh 50 orang. 50 orang. Ini jamuan ini dihadiri oleh VIP lah, 50 orang, dan jamuan itu diberi hidangan buah atruja namanya. Buah atruja itu kalau makan perlu guna pisau. Jadi buah atruja dihidangkan, pisau disediakan, ya, sedang mereka mula makan aja, Nabi Yusuf disuruh keluar menemui para tetamu itu. Dan setelah mereka melihat Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu, setelah mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, menganggap perkara sangat luar biasa, besar, membesarkan peristiwa ini. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka potong-potong tangan-tangan mereka. Bukan potong tangan ya. Kalau qata'a potong. Tapi kalau qatta'a itu ditambah sabdu taksir, potong-potong, maknanya gitu. Jadi potong sekali, kupas utruja kena tangan, kupas kena tangan lagi, potong-potong tangan. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah, dan mereka berkata, masya Allah, ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini tidak ada melainkan malaikat yang mulia. Teman-teman, jadi di sini kita boleh melihat tentang Zulaiha yang hari-hari berjumpa dengan Nabi Yusuf. Ya. Kemudian mereka baru melihat satu kali. Mereka telah mengejek, menghina kepada si Zulaiha yang telah terpesona dengan budak Ibrani atau hamba abdi Ibrani. Ternyata mereka lebih pula, baru mereka melihat, mereka sudah potong-potong tangan dengan tidak terasa. Tetap, ini adalah satu dalil yang menunjukkan bahwa manusia, ini berita baik kepada kita, bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan mati sebelum melihat tempatnya dalam surga atau dalam neraka. Besok tuan-tuan, sebelum kita mati, kita akan melihat tempat kita dalam surga atau dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut roh orang kafir dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut roh orang mukmin dengan perlahan. Jadi orang mukmin ini, ya, malaikat mencabut roh orang mukmin dengan perlahan, mencabut roh orang kafir dengan kasar. Adalah disokong dengan kisah Nabi Yusuf. Di mana kisah Nabi Yusuf itu
baru melihat Nabi Yusuf, mereka potong tangan tak terasa. Oke. Sedangkan Nabi bersabda, besok sebelum kita mati akan melihat tempatnya dalam surga atau dalam neraka. Kalau teman-teman tengok tempatnya dalam neraka, kalau kita melihat tempatnya dalam surga, sedang asik melihat tempatnya dalam surga, kemudian kita dicabut nyawa. Kalau melihat ukuran tadi, baru melihat Nabi Yusuf pun potong-potong tangan tak terasa. Jadi kalau kita sok melihat tempatnya dalam surga, barangkali ketika dicabut nyawa pun, ya minta maaf, saya pun belum pengalaman kan. Mungkin kuranglah sakitnya gitu. Ibarat gigi yang gigi susu itu ada gigi yang asli. Jadi gigi susu itu sudah mau tanggal dicabut mudah. Tapi kalau gigi yang asli dicabut susah. Jadi nyawa orang kafir nih, disuruh keluar tuh melihat tempatnya dalam neraka, takut. Dahlah takut tak mau pergi. Masa pula dah tiba, maka terpaksalah dicabut. Tapi roh orang mukmin melihat tempatnya di surga itu memang ingin pergi, kemudian dicabut. Sama dengan gigi susu yang sudah mau tanggal dicabut, memang mudah lah. Mungkin tonton ada pengalaman lah pasal mencabut gigi susu, tapi soal dicabut nyawa belum ada yang pengalaman. Dan yang sudah pengalaman tak boleh cakap. Oke, tonton. Jadi tonton, setelah jadi isu Nabi Yusuf ini kemudian jadi buah bibir mulut orang-orang Palestina, jadi fitnah, jadi orang-orang Mesir jadi fitnah. Akhirnya Nabi Yusuf itu berdoa minta dimasukkan dalam penjara, yang di dalam Al-Quran disebutkan Rabbi sijinu ahabbu ilayya, adalah penjara itu lebih saya sukai daripada aku menjadi fitnah dan akhirnya aku jadi jahil. Kemudian tonton, Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ketika Nabi Yusuf masuk penjara ini, tonton, ini Qurannya lengkap, tonton. Ya, ini melibatkan apa? SPRN apa? Surajaya Pilihan Raya, Surajaya Pilihan Raya, Surajaya Rasuah, ya. SPRN. Tonton. Ketika Nabi Yusuf masuk dalam penjara ini disertai dengan dua pemuda, wadakhola ma'ahu fatayani, dua anak muda masuk penjara bersama dengan Nabi Yusuf. Faqala ahaduhuma, maka yang satu berkata, dua pemuda itu namanya ialah Sarham dan Burham, bukan Burhan ya, Burham. Saya tak pernah dengar orang nama Burham, yang banyak nama Burhan. Ini pemuda namanya Sarham dan Burham. Yang Sarham itu tukang buat air, yang Burham itu tukang buat makanan, gitu. Dia masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Jadi sudah dalam penjara, Sarham dan Burham ini berkawan dengan Nabi Yusuf. Ya, pagi, petang, malam Nabi Yusuf memberi kuliah di dalam penjara. Dan dua orang ini bertanya kepada Nabi Yusuf, faqala ahaduhuma inni aroni aksiru khomro. Yang satu berkata, yaitu Sarham berkata, ini aroni aksiru khomro, aku mimpi aku perah anggur. Perah anggur, meminumi atau buat minuman untuk raja kami, yaitu Raja Royan, nama raja itu Royan namanya. Yang satu pula berkata pada Nabi Yusuf bahwa aku mimpi bawa roti di kepalaku,
Lalu roti itu dimakan burung. Roti dah habis, burung pun tak kenyang. Lalu kepalaku dimakan sama itu burung. Apa makna impian kami berdua ini? Nabi Yusuf berkata, menjawab dan memberi nasihat dulu pada dua-dua ini. Setelah itu kemudian Nabi Yusuf berkata, tapi Nabi Yusuf tidak, engkau tidak begitu. Nabi Yusuf jaga perasaan kawan dua orang itu. Dia kata begini, salah satu dari kamu tak lama akan keluar dari penjara ini dan akan kerja semula. Tapi yang satu lagi, ini akan keluar juga dari penjara ini, tetapi dia akan disalib dan kepalanya dimakan burung. Maka Burham merasa kan dia yang terlibat kan. Dia merasa dia akan kena lah. Dialah yang akan kepalanya dimakan burung tuh, disalib, kepalanya dimakan burung. Dia. Maka dia kata, saya tak jadi mimpi, saya olok-olok saja. Nabi Yusuf kata, ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana dua orang boleh masuk penjara ini, tante? Begini, Raja Sarham, Royan, ini ada satu pihak yang tak suka. Orang yang tak suka ini mau bunuh Raja Royan dengan cara memberi rasuah kepada yang buat air dan buat makanan gitu. Sarham diberi rasuah, Burham diberi rasuah, supaya makanannya dibubuh racun, supaya minumannya dibubuh racun. Sudah minuman dibubuh racun, makan dibubuh racun, si Sarham ini hatinya rasa gak enak. Iya, kalau tak iya. Nah, maka minuman yang ada racun itu dibuang, ditukar minuman biasa. Lepas itu minuman biasa ini cepat-cepat dihidangkan kepada Raja Royan sebelum Burham datang. Jadi semasa menghidangkan minuman ini, tuanku, ini minum jangan minum ya. Ini ada racun. Ada makanan minuman ini ada racun, jangan minum ya. Jangan minum. Kemudian si Sarham oke, tak apa. Tak lama Burham pun datang, bawa makanan yang ada racun. Jadi Sarham itu tak mau minum, tak mau makan. Jangan makan, jangan minum. Kalau sampai makan atau minum kena racun, mungkin sabit kesalahan. Walaupun yang racun itu makanan, minuman tidak. Contoh ya, makan roti ada racun, minum tak ada racun, lepas itu mati kena racun. Siapa yang perlu disiasat? Dua orang kan, betul. Jadi saya jangan makan, jangan minum, ada racun. Sudah, supaya jangan makan, jangan minum lah. Nanti kalau makan nanti habis aku. Oke. Jadi Raja Royan berkata kepada dua orang itu, dia kata, hari ini badan beta tak beberapa selera untuk makan. Jadi beta mau bagi hadiah kamu berdua lah. Ini makanan kamu makan, ini minuman kamu minum. Maka Burham sudah tahu akan mati. Dia kata, minta maaf, Patik pun hari ini tak ada selera. Minta maaf ya? Tak apa, jangan paksa. Kalau tak ada selera pun jangan paksa lah. Oke, kamu minum. Sarham sudah tahu minuman bersih, tak ada racun, ya diminum. Jadi minum, tak ada apa-apa, selamat. Oke, sekarang ini makanan dibagi makan kepada ayam yang kelaparan. Jadi ayam bagi makan tuh mati di tempat kejadian. Ya, berarti sah. Burham ada niat untuk membunuh
maknanya dah sangkut dalam kanun 302, kanun kesiksaan. Ya, ya barangkali kurang itulah. Untuk melihat siapa dalang-dalangnya, tak boleh satu ditahan, tidak, dua-dua, namanya bantu siasatan namanya. Ya. Oleh karena ini mau membunuh kepada sultan, kepada raja, mana Mesir ada sultan ya, Raja Rayyan, maka tak boleh dijamin, karena ditahan dalam penjara. Jadi ketika masuk penjara dua pemuda ini bersama dengan Nabi Yusuf, akhirnya teman-teman, sesudah 5 tahun dalam penjara, si Sarham bebas, si Burham sangkut, dan Burham dihukum salib, kepalanya dimakan bulu. Agak-agak teman-teman, Burham itu mati, betul. Sesudah Burham mati, tonton dijemput tahlil, tonton datang tak agak? Datang tak tonton agak? Dijemput ahli masjid Korea ini baca doa selamat dan tahlil untuk arwah Burham yang kepalanya dimakan burung. Agak datang tak? Yang datang angkat tangan? Oh, datanglah, pasal menghormati jiran, katakan suruh makan, lalu tak agak tak? Tak lalu ya? Memang tak lalu, confirm ya? Jadi kalau tuan-tuan dijemput di rumah arwah yang dah tentu kaki rasuah, sepatutnya macam ini ya. Kan tuan-tuan tahu kan gaji dia berapa kan? Takkanlah gaji 5.000, keretanya sebulan pun 5.000 kan, umpamanya lah. Oke, baik. Jadi teman-teman, maknanya rasuah ini sudah ada semenjak Nabi Yusuf, sebelum 4 kitab diturunkan ini rasuah sudah ada, dan begitu dahsyat gambaran rasuah yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Tapi teman-teman, rasuah ini di Malaysia begini, syaitan sangat-sangat berkesan, teori syaitan sangat berkesan untuk menjahanamkan manusia, yaitu cara syaitan itu, teman-teman, dulu masa menggoda Nabi Adam, suruh makan pokok, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, jangan kamu dekat-dekat dengan ini pokok. Dalam Quran yang disebut, yang dilarang ini pokok. Jadi supaya Nabi Adam ini boleh terima, jangan sebut pokok, disebut buah khuldi. Ditukar nama, daripada nama pokok kepada nama buah khuldi, supaya diterima oleh Nabi Adam. Ini teori setan, dan itu digunakan pakai pada tahun 2016 oleh setan. Jadi rasuah itu kan haram, masuk neraka kan gitu. Jadi namanya bukan rasuah, namanya itu pelicin, pelancar, apa lagi? Minyak grease, apa aja lah. Kan ditukar nama hadiah, sedekah siri, tolong menolong dan sebagainya. Itu semua sama. Tuh. Jadi bila disebut, contohlah kita bersalah, rasuahnya berapa sana bayar. Woi haram, betul lah. Tapi bila disebut, tahu sama tahu lah. Biasanya kalau polis itu lelaki, biasanya, oh ini kalau bawa pergi mahkamah nih 600 mau. Kalau bawa pergi mahkamah 600, maknanya kalau tak dibawa, kan gitu. Tapi kalau polis itu perempuan, lain ceritanya. Polis perempuan tuh, cerita pun tak boleh. Ya cerita di mahkamah, tak ada cerita. Saya masih ceramah di balai polis, ditanya oleh polis, oleh seorang inspektur, dia kata, Ustaz, katanya dalam Isra Mi'raj Nabi melihat orang perempuan yang banyak dalam neraka, dan dalam surga yang ramai orang lelaki. Tapi dalam dunia ini, Ustaz, ditanya, yang kes rasuah itu kebanyakan lelaki, perempuan ini jarang terima rasuah. Jadi
Macam mana boleh? Mana sudah betul Ustaz? Betul ke besok orang perempuan ramai di dalam neraka gitu. Sangat Rasulullah tak terlibat. Teman jawab teman. Kalau sudah diteruskan hadis tadi adalah Nabi menjawab sendiri likufrihin al-ashir, karena mengkufuri kepada sang suami. Baik, kenapa ya orang perempuan tak boleh terima rasuah? Banyak pegawai perempuan itu jujur daripada lelaki. Sebab sebenarnya begini, orang perempuan ini, tapi cakap di sini ya, kita cakap ya boleh. Orang perempuan ini macam malaikat. Dia tidak makan, tidak minum, semua tidak. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin, semua itu orang perempuan. Orang perempuan tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tak boleh kawin. Orang perempuan tak boleh kawin, tak perlu makan, tak boleh minum. Awasal, pasal minum ditanggung oleh suami, makan ditanggung oleh suami, betul tak? Kawin dah ada suami, mana boleh kawin, betul tak? Nah, tapi kalau lelaki, paham aja lah, betul lah. Banyak keperluannya. Baik, kita teruskan tuan-tuan dalam meneruskan kisah Sarham dan Burham tadi. Tuan-tuan, inilah kehebatan Nabi Yusuf. Bila mana Sarham itu bebas, kawan dalam penjara itu bebas, Sarham itu. Nabi Yusuf berpesan, nanti kalau kamu udah bebas, kamu udah kerja semula dengan Raja Royan, bagi tahu pada Raja Royan di dalam penjara ada pemuda yang tak bersalah, ya, tapi dipenjarakan, ya. Jadi tolong bagi tahu kepada Raja Royan, ya. Oh ya. Setelah bebas Sarham itu bebas, maka Sarham itu bekerja semula kepada Raja Royan dan hari-hari buat air untuk Raja Royan. Nak cakap pasal nasib Nabi Yusuf dalam penjara ini, nak cakap pun tak mau cakap. Nak cakap tak mau. 7 tahun kemudian, maknanya Nabi Yusuf 5 tambah 7 berapa? 12. Sesudah 12 tahun Nabi Yusuf dalam penjara, Raja Royan sendiri mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Lalu keluar 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lembu yang kurus ini makan pada lembu yang gemuk itu sampai habis, tak ada sisa, tak ada kesan apapun, habis licin. Dan di samping itu dia melihat 7 tangkai yang hijau ranau dan dibelit oleh 7 tangkai yang kering sehingga hilang sama sekali. Maka Raja Royan bertanya kepada ahli parlimen, aftuni fi ru'ya, berikan nasihat tentang terjemah impianku. Maka semua yang hadir tidak dapat menjawab, tak dapat menghuraikan impian Raja Royan tadi. Tonton. Akhirnya Sarham ingat kawan, Sarham ingat kawan, dia kata, saya boleh jawab. Oke, kalau boleh kamu jawab apa maknanya. Tapi minta tempoh tuanku. Minta tempoh. So, saya mau coba kawan. Lepas itu diberi tempoh. Oke, tak tahu berapa hari tak boleh. Kita boleh cakap sebulan ke seminggu tak boleh. Pasal dalam tafsir tak sebut gitu. Kita tak boleh buat skrip sendiri. Cerita ini kena ngam-ngam, ya, kisah kena tepat, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tuan-tuan, lalu Sarham jumpa Nabi Yusuf dalam penjara
Dalam penjara Sarham kata apa? Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf, wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai kawan karibku. Tonton, 7 tahun yang lalu bebas dari penjara, suruh cakap pada Raja Royan, tak ada cakap. 7 tahun kemudian dia datang jumpa Nabi Yusuf di kan penjara, dipanggil Yusufu ayyusiddi wa Yusuf, wahai kawanku yang rapat. Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jadi Nabi Yusuf apa nak cakap kata? Kacang lupa kulit, bagi 2 ketul baru cerita. Agak-agak lah macam tuan-tuan, agak-agak lah. 7 tahun bukan sekejap tau. Kan 1/10 umur ada dalam penjara gara-gara tak mau cakap tadi. Sesudah dia perlu, dia cakap. Macam itu tuan-tuan, Nabi Yusuf layan ini orang tuan-tuan. Kan? Dengan tanpa menyinggung perasaan si Sarham, maka diterangkan oleh Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf terangkan semua, Sarham pun cakap kepada Raja Royan, oke, sekarang saya sudah tahu bahwa maksud impian Tuanku, iya, diuraikan 7 tahun ini akan tanaman semua subur, akan menjadi 7 tahun kemudian akan kemarau. Kan? Si Raja Royan pun, mana kamu boleh jawab? Saya tahu siapa kamu. Ya, saya ada kawan lah. Raja Royan mana boleh ditipu. Sarham ini dah diketahui, dah lama dah kerja dah. Mana ada ilmu nujum, tak ada punya lah. Mana kamu tahu, mesti ada orang bagi tahu ya. Ya, aku punya kawan lah, dalam penjara lah. Oke, kalau begitu panggil dia menghadap sekarang juga. Maka dia masuk penjara lagi, menjemput Nabi Yusuf, supaya menghadap kepada Raja Royan. Nabi Yusuf kata, tak. Aku tak akan keluar dari penjara. Ya, sehingga Zulaikha membuat pengakuan secara terbuka, membuat sidang akbar lah kalau bahasa sekarang, buat pengakuan secara terbuka bahwa dia bersalah, saya tidak. Wah, cakap Nabi Yusuf macam tinggi sangat nampaknya. Nampaknya dia ini tidak ada hati yang menjurus cinta kepada Zulaikha. Nampaknya dalam bahasa ini, aku tak akan keluar dari penjara sehingga Zulaikha membuat pengakuan dia yang bersalah. Apa? Maknanya apa? Nabi Yusuf ini macam tak bersalah langsung. Cakapnya terlampau tinggi Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun turun sedikit dari bahasa yang tinggi itu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis su. Walau macam mana pun, aku tak katalah hatiku ini bersih, tidak. Karena sesungguhnya nafsu itu memerintahkan dengan perkara yang buruk. Nabi Yusuf mengaku juga lah, kan, kalau dia ini suka dengan Zulaikha. Sebab dalam ayat yang dulu yang atas disebutkan Nabi Yusuf pun suka, walakot hammat bihi wa hamma biha. Maknanya si Zulaikha pun suka Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun suka dengan si Zulaikha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya Zulaikha membuat pengakuan, dan selepas itu Nabi Yusuf pun dibebaskan daripada tahanan, dan seterusnya Nabi Yusuf dipanggil menghadap kepada Raja Royan. Nah, Raja Royan berkata kepada Nabi Yusuf, Yusuf, coba kamu terangkan supaya aku lebih berpuas hati.
bagaimana impianku dan bagaimana tafsirannya. Sebab saya tahu tafsirannya ini melalui Sarham. Kawan kau, sekarang ini aku nakkan kau terangkan sendiri macam mana impianku itu. Nabi Yusuf terangkan adalah tuanku mimpi ada laut. Kata laut itu ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk keluar dari laut. Lalu keluar dari laut juga ya, 7 ekor lembu yang kurus-kurus dan yang gemuk diserang, dimakan sampai tak berbaki sama sekali. Nah, itu impiannya diuraikan. Terus maknanya ialah dalam masa 7 tahun ini kita punya tanaman serba menjadi, sama ada di Mesir dan juga sekitar Mesir. Tapi 7 tahun akan datang itu semua tak ada tanaman, tak menjadi semua. Jadi untuk itu kita supaya simpan makanan ini dengan tangkainya, kecuali yang diguna untuk ditanam semula. Nah, Raja Rayyan bertanya kepada Nabi Yusuf, habis kalau begitu siapa yang jadi penyelia? Kalau bahasa sekarang nih, kira siapa yang akan menguruskan, yang jadi menteri keuangan untuk menjaga ekonomi ini? Siapa yang menjadi? Maka Nabi Yusuf berkata, ij'alni min khazainil ardi. Jadikanlah aku sebagai penyelia bumi, sebagai menteri keuangan. Karena kami ada kepakaran, inni hafidun alim. Tentang oleh karena Nabi Yusuf nak itu jawatan, maka Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, tapi tidak diberi jawatan sebagai penyelia tadi, atau sebagai menteri keuangan tadi. Setahun kemudian barulah Nabi Yusuf dijadikan menteri keuangan. Lepas itu Kitfirul Aziz meninggal dunia. Bila Kitfirul Aziz meninggal dunia, maka Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan Kitfirul Aziz. Dan syarat Perdana Menteri ialah pernah pegang jabatan Menteri Keuangan. Gitu. Ya, di Malaysia begitu. Ya, agaknya begitulah. Oke, akhirnya teman-teman sudah berlalu lebih kurang dari peristiwa dulu dalam masa 40 tahun lamanya. Kalau dulu Nabi Yusuf datang ke Mesir dan 40 tahun kemudian, berarti umur Nabi Yusuf ialah 57 tahun. 57 tahun. Umur Zulaiha pula ialah 60. Tambah 7 berapa? 64 tahun. Nabi Yusuf umur 57 tahun. Tua Zulaiha 7 tahun. Status Zulaiha sekarang sudah janda. Nabi Yusuf pula jadi Perdana Menteri. Dulu Nabi Yusuf adalah merupakan anak angkat kepada Zulaiha, sekaligus merupakan seorang perempuan yang seorang lelaki yang menjadi cinta pertama Nabi Yusuf lah. Cinta pertama si Zulaiha lah. Nabi Yusuf ini lelaki cinta pertama si Zulaiha. Jadi cinta pertama tidak semudah itu untuk hilang begitu saja. Apalagi bila suaminya yang dulu itu kawin cara paksa. Akhirnya teman-teman, Zulaiha tidak ada harapan untuk dapatkan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dulu ketika jadi khadamnya pun tak mau dengan Zulaiha. Sekarang Zulaiha sudahlah tua, sudahlah buta, jadi rakyat jelata. Nabi Yusuf pula jadi Perdana Menteri. Tak ada harapan. Betul tak? Teman-teman, maka
si Zulaiha ini sampai orang anggap sebagai gila. Ya, sebagai gila. Dia menyanyi tak tu pasal. Oke, Nabi Yusuf teman-teman selalu mengadakan lawatan sebagai Perdana Menteri, melawat ke kampung-kampung bersama dengan pegawai-pegawai khas kerajaan Mesir dengan rombongan yang begitu ramai. Lawatan. Ketika sedang Nabi Yusuf membuat lawatan, ada suara perempuan yang menyanyi. Dia punya lirik lagunya itu begini, lirik lagunya ya, tapi lagunya saya tak tahu, lirik lagunya aja. Dia kata, wahai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa menjadikan hamba jadi raja karena kejujurannya, dan menjadikan raja jadi hamba karena ketidakjujurannya. Artinya, wahai Tuhan yang maha berkuasa, yang menjadikan hamba abdi Nabi Yusuf itu jadi raja karena kejujurannya. Jujur kan? Dulu dikejar-kejar buka pintu dan sebagainya kan? Jujur. Nabi Yusuf mendengar lagu itu, lirik lagu itu, dia mendengar, bila mendengar lirik lagu itu macam kena pada diri dia. Maka Nabi Yusuf berhentikan itu perbarisan, berhenti. Ini suara siapa? Ada suara menyanyi ini. Oh, itu orang gila. Saya mau dengar, mau coba panggil dia. Setelah mari sampai depan Nabi Yusuf, ditanya oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ada tongkatnya diletakkan di dada dia, maka menggeletar, denyutan jatuh cuk itu didengar atau dirasa oleh tongkat Nabi Yusuf itu. Ditanya oleh Nabi Yusuf, siapa kamu? Maka Zulaiha berkata, saya ialah orang yang pertama melindungi kamu sewaktu kamu datang ke Mesir dulu. Wah, Nabi Yusuf pun ingat masa silam, masa 40 tahun yang lalu. Walaupun Nabi Yusuf umurnya 57 pada masa itu, tapi perlu diingat Nabi Yusuf itu akhir hayatnya usia 120, sama dengan Nabi Musa umurnya 120. Contoh, katakanlah umur 60, itu kira separuh umur lah. Sama dengan tonton sekarang umur 30, begitulah lebih kurangnya. Umur 60 sama dengan kita umur 40 lebih kurang, karena jangka hayatnya sampai 120. Tonton, bila Nabi Yusuf mendengar jawaban dari Zulaiha, yaitu sayalah orang yang pertama melindungi kamu semasa kamu dulu datang ke Mesir, maka Nabi Yusuf memberhentikan lawatan. Nabi Yusuf, oke, ini lawatan ditunda, ditangguhkan sehingga diberitahu nanti. Nah, kemudian Zulaiha dipanggil dan ditanya lebih lanjut. Akhirnya didoakan oleh Nabi Yusuf supaya Zulaiha itu menjadi sehat semula, matanya yang buta menjadi sembuh, dan akhirnya betul Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaiha jadi sehat walafiat, segar bugar, jadi muda lagi sebagaimana dulu ketika dia masih muda dulu. Itu Zulaiha. Akhirnya Zulaiha berkahwinlah dengan Nabi Yusuf. Sudah itu maka dikurniakanlah anak, yaitu Nasimah, ya, Afraisim dan Rahmah, ya, Nasimah, Afraisim dan Rahmah, ya. Ini anak-anak Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf
itu anak cucu cicitnya sampai keturunan Nabi Yusuf sampai hari ini, ya, tidak ada yang menjadi nabi, karena Nabi Yusuf mempunyai satu kesalahan yang kecil menurut kita, tapi besar karena dia seorang nabi, ya, yaitu kesalahannya sewaktu ayahnya datang daripada Palestina ke Mesir, Nabi Yusuf tidak berdiri. Karena tidak berdiri itulah maka anak cucu cicitnya tidak ada yang menjadi nabi. Nah, ini Nabi Yusuf, teman-teman yang masih ada ayah, ada ibu. Semasa ayah dan ibunya datang, hendaklah kita berdiri, kita menghormatinya. Kalau kita sedang angkat telepon nih, empuklah telepon itu, jangan diteruskan pegang telepon. Ini bapaknya datang jauh-jauh, nanti cakap dulu, empuk dulu telepon dulu. Nah, lepas itu baru belilah baru. Nah, menghormati kepada kedua ibu bapaknya. Tentunya dirahmati Allah, itu kisah Nabi Yusuf yang begitu panjang lebar. Ini baru memasuki Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri, ya. Kemudian Nabi Yusuf menjadi penyelia tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, 5, 6, 7. Dalam masa 7 tahun Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri tadi, dia punya negara Mesir ini mengimpor makanan, ya, yang hasil negara Mesir sendiri dikumpulkan dan mengimpor makanan daripada negara-negara jiran, dan barang-barang yang makanan diimpor ini adalah disertakan dengan tangkainya. Kalau padi dengan tangkainya dia boleh bertahan sehingga bertahun lamanya. Bawang merah umpamanya disalai, ya, maka dia boleh bertahan sampai bertahun lamanya, ya, tidak rosak. Jadi sampailah 7 tahun, 7 tahun, kemudian lepas itu masuk tahun ke-8, masuk tahun 9. Jadi sudah masuk tahun kemarau, kemarau 1, kemarau 2 sampai kemarau 7. Tonton. Jadi dalam masa kemarau ini adik-beradik Nabi Yusuf yang berada di Palestina dia tidak ketinggalan. Mereka juga mendengar bahwa di Mesir ada jual makanan dengan harga yang berpatutan. Maka mereka beli, yaitu nama dalam bahasa Arabnya mirah. Mirah itu banyak membeli makanan dari luar negara, mengimport makanan dari luar, mirah namanya. Adik-beradik Nabi Yusuf yang terdiri daripada 11 orang, karena ada 12 Nabi Yusuf kan, 1, dan adik-beradiknya ada 11, Yahuda, Samun, Rabin, Lawa, ya, Yusuf, Benyamin, Asyar, Yasjar, Jadi, Dana, Naftali, dan Rubalu. Ada 12. 12 ditolak Nabi Yusuf, tinggal 11. 11 ini datang ke Mesir meminta izin kepada Nabi Yakub untuk pergi ke Mesir membeli makanan. Maka Nabi Yakub berkata, ini kamu punya kakek temperan punya. Dulu Nabi Yusuf kamu minta izin diajak memburu, kemudian Nabi Yusuf hilang begitu saja. Sekarang ini Benyamin, ya, Benyamin yang menggantikan Nabi Yusuf, kamu pula akan ajak bersama. Ini tak lain dan tak bukan akan berlakulah apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf dulu. Jadi Benyamin tak boleh ikut. Maka mereka merayu dan akhirnya mereka bersumpah, dan Allah yang menjadi saksi. Maka akhirnya Nabi Yakub
membenarkan Benyamin pergi bersama. Tonton. Benyamin pergi bersama berarti 11 orang. Mereka punya alasan kenapa Benyamin perlu ikut, karena setiap satu orang diberi satu guni. Nah, kalau 11 orang dapat 11 guni. Kalau 10 orang kan 10 guni aja dapat. Jadi 11 orang pergi semua. Nah, akhirnya Nabi Yakub berpesan, boleh, tapi mesti balik. Illa ayyuhatobikum, kecuali kalau kamu diratakan dengan bumi, yuhato dilupuskan. Kecuali kalau kamu semua mati tak apa, Benyamin tak balik tak apa. Macam itu sekali. Dia bersumpah Benyamin kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Maka 11 orang pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tuan-tuan, sampai sana jauh, perjalanan jauh, dan Nabi Yusuf tahu, oh, ini aku punya adik-beradik datang, ya. Tapi mereka tak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf bagi layanan mereka, setiap satu bilik 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. 5 bilik berarti 10 orang. Dan Benyamin 1 bilik 1 orang. Lalu Nabi Yusuf melawat ke bilik-bilik mereka, dan jumpalah Benyamin dalam bilik yang keseorangan. Lalu Benyamin berkata, andaikanlah aku punya saudara masih hidup, niscaya aku akan 1 bilik dengan dia. Nabi Yusuf bertanya, bagaimana kalau aku menjadi ganti saudara kamu yang hilang? Tak layak, kami tak layak. Ya. Kamu punya anak berapa sekarang? Oh, anakku sekarang ada 12. Benyamin anaknya sudah 12. Siapa nama anak-anak kamu? Oh, nama anak-anakku ini semua saya kaitkan dengan saudaraku seayah seibu, yaitu Yusuf. Saya kaitkan dengan Yusuf, ya. Jadi nama itu semua, nama 12 orang ini ada kaitan dengan Yusuf. Ada nama Maftun, maknanya kena fitnah, ya. 12 semua nama berkait dengan Nabi Yusuf. 12 itu saya tak hafal nama-nama itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, setelah mereka dah mau balik, maka duit yang untuk membeli tadi kan, supaya mereka boleh membeli lagi, oke, teman-teman yang dirahmati Allah, ada sedikit kesilapan, minta maaf ya. Pertama, pusingan mereka datang daripada Palestina ke Mesir itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. 4 kali mereka datang ya. Mereka datang 4 kali. Yang pertama 10 orang ya, tersilap. Yang pertama 10 orang. Yang 10 orang ini datang nih, pertama sekali datang 10 orang adik-beradik, kecuali Benyamin ya. Benyamin tak ikut pasal untuk menggantikan Nabi Yusuf. Setelah itu yang pertama ini duit mereka dipulangkan dalam guni masing-masing. Maka mereka balik 10 orang. Dan 10 orang itu disyaratkan, kalau kau nak datang ke sini mesti kamu ajak saudara kamu, saudara saya itu, ya, saudara saya itu kamu mesti ajak. Kalau tidak, saya tak layan kamu. Nah, maka mereka merayulah kepada ayahnya untuk Benyamin itu diajak sama. Ayahnya pun tak kasih. Setelah guni itu dibuka, tengok, punya baik, punya raja, duit kita dipulangkan. Jadi takkan
Bukanlah kita nak sia-siakan peluang seperti ini. Kita boleh beli lagi makanan. Ya, waktu itu kita ajaklah Benyamin. Maka pusingan yang kedua, Benyamin ikut sama. Yang pertama, Benyamin tak ikut sama, 10 orang. Yang kedua, 11 orang. Dalam 11 orang pusingan yang kedua, Benyamin bersama itu, maka cupak emas dimasukkan dalam guni Benyamin. Setelah dimasukkan guni Benyamin, ditutup semua guni-guni itu. Kemudian di sana ada checkpoint, ada yang nak keluar, dicek, buka bonet dan sebagainya. Ketika itu mereka keluar aja di istihar. Oke, sekarang kita punya cupak emas sudah hilang dan kami menuduh atau kami mengesaki kamu semua adalah orang yang terlibat dengan pengambilan cupak emas ini. Akhirnya 10 orang tadi ditahan, 11 orang ditahan. Satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua tak ada. Ya, tak sangkut sekali bekasnya di bak Benyamin, di dalam ada cupak emasnya. Maka Benyamin ditahan. Oke. Bila Benyamin ditahan, sumpah daripada 10 orang, kami mesti balik bawa Benyamin. Maka mereka merayu kepada Yusuf, kepada Perdana Menteri, supaya Benyamin dibebaskan. Tak boleh, kata si siapa nama? Kata si Nabi Yusuf. Jadi bila mana tak boleh, mereka merayu supaya diganti yang lain. Jangan Benyamin, karena ini menggantikan saudaranya yang hilang. Nabi Yusuf kata, ma'azallah, kami mohon perlindungan kepada Allah kalau kami menahan orang yang tak bersalah. Nah, ini kata. Maka mereka berkata, la insaroko, kalau si Benyamin mencuri, faqad saroko akhun lahu min qablu. Kalau dia mencuri, memang patut. Pasal saudaranya dia dulu mencuri juga. Ini tuan-tuan, kalau tahu itu Nabi Yusuf, kalau tahu cakap kepada Nabi Yusuf begitu, mereka punya malu, langsung bunuh diri, tuan-tuan. Tapi mereka tak merasa cakap depan Nabi Yusuf. Oke, Nabi Yusuf dulu masih kecilnya mencuri. Apa? Gini, dulu Nabi Yusuf itu dijaga oleh pakciknya, perempuan. Nabi Yakub punya kakak. Nabi Yakub punya kakak yang jaga itu si Yusuf itu. Setelah umur 12 tahun, didapati Nabi Yusuf itu menyeronokkan, handsome, akhlaknya baik. Jadi Nabi Yusuf mau minta baliklah. Tapi makciknya tak kasih. Jangan. Ini aku dah suka, dah serasi dengan aku. Tetap diminta Nabi Yakub. Bagaimana supaya Nabi Yakub bencikan Nabi Yusuf? Maka tali pinggang Nabi Ishak dicuri. Nabi Ishak itu punya tali pinggang dicuri, dipakaikan pada Nabi Yusuf. Nah, setelah itu oke, sekarang tali pinggang sudah hilang. Siapa yang mencuri? Cari. Nabi Yusuf yang mencuri. Sekali itu Nabi Yakub masih umur 12 tahun dah pandai mencuri. Tak boleh. Aku tak jadilah nak ambil. Gua ambil je lah. Ini sebenarnya helak daripada kakak Nabi Yusuf. Dia supaya kakak Nabi Yakub, supaya Nabi Yakub tak suka Nabi Yusuf. Tali pinggang. Ya. Baik, tuan-tuan. Jadi Nabi Yusuf mencuri tali pinggang. Ini ketika umur 12 tahun. Ini adalah direkayasa oleh pakciknya, ya, supaya Nabi Yakub tak suka pada Nabi Yusuf. Jadi bila mana peristiwa ini berlaku kepada Benyamin sebagai mencuri tadi cupak emas itu, maka mereka berkata,
la in saroko faqad saroko akhun lahu min qablu. Akhun lahu min qablu. Kalau betul dia mencuri, memang patut pasal saudaranya saya si ibu dulu juga mencuri, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, tapi dalam hati, anta syarru makana, kamu lebih jahat ya kedudukannya daripada aku, yaitu Nabi Yusuf. Kamu dulu mencuri aku, kamu masukkan dalam triki. Dalam hati tapi tidak cakap dalam mulut. Oke, sekali itu Sam'un berkata, sekarang kami sudah janji tidak akan balik kecuali dengan Benyamin. Jadi saya mau Benyamin dibebaskan. Dengan rayon-rayon semua tak menjadi. Kira mahkamah rayon tak melayan atas rayon itu. Akhirnya Sam'un berkata, oke, sekarang ini di Mesir ada 10 negeri. Jadi kita satu orang memporak-perandakan satu negeri. Kita porak-perandakan. Dan saya akan memekik dengan pekian saya orang-orang yang mengandung seluruh Mesir akan keguguran. Wah, dia cakap Sam'un. Tonton kenal dengan Sam'un tak? Sam'un ada 2. Sam'un As-Sofi itu Sam'un Nabi Isa, ketua orang-orang Hawariyun, namanya Sam'un. Sam'un As-Sofi itu Sam'un Nabi Isa. Yang Sam'un Nabi Yusuf itu Sam'un Al-Ghazi namanya. Sam'un yang berperang, perang 1000 bulan, yang disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya perang 1000 bulan oleh Sam'un. Bila pedangnya ini disempatkan sekali, kepala orang kafir yang terbang tak terbilang. Itu Sam'un Al-Ghazi. Diukur, kalau aku pakai ini seluruh Mesir yang mengandung akan keguguran. Maka Nabi Yusuf tendang dia pun jatuh. Dan selepas itu dia pun baru berkata lemah lembut, ayyuhal aziz, wahai tuanku yang perkasa, kami ini ada orang tua yang sakit, yang mendoakan dia, kita ada janji gini, barulah dia cakap lembut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kisah ini baru pusingan yang kedua. Ada lagi 3 pusingan, yaitu pusingan yang akhir nanti. InsyaAllah kita akan sambung nanti untuk pusingan ketiga, keempatnya dan kelima, InsyaAllah. Jadi itulah kisah Nabi Yusuf yang boleh kita ambil iktibar, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Itu ceritanya lebih kurang sama, meninggalkan hijrah daripada Palestina ke Mesir. Nabi Yusuf hijrah daripada Mesir ke Syam, ya, ke Jordan, ke Madian, ke rumah Nabi Syu'aib, itu di Madian, di Jordan, ya. Ceritanya sama, yaitu memberi isyarat kepada Nabi Muhammad.